Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu al husna lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Waktubna ma'asy syahidin. Nusalli wa nusallimu ala habibinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepadanya atas karunia berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, kesehatan, barokah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seluruh makhluknya. Untuk itu bersyukur selalu kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah taala, di kesempatan yang baik hari ini, sebagaimana dari panitia telah disampaikan, kita akan membahas tentang keutamaan Muharram. Sekalipun udah banyak dibahas di menjelang Muharram, bahkan di awal-awal Muharram tentang keutamaan bulan Muharram, ya nanti sekilas juga akan membahasnya. Kemudian kita lebih akan konkret kepada amalan-amalan yang kita usahakan. Dengan amalan-amalan itu memang terjadi perubahan pada diri kita. Karena kalau kita mengambil spirit dari Muharram, disebutkan bahwa Muharram itu sebagai awal dari tahun Hijriah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan begini, di dalam Islam awal tahun itu dimulai dari tahun haram, bulan haram, yaitu bulan Muharram. Kalau saya sebut bulan haram, beda dengan bulan Muharram ya. Ya, kalau bulan haram itu 4. Ya, yang arba'atun hurum, yaitu 4. Kalau saya bilang Muharram berarti yang Muharram yang bulan ini. Di dalam kitabnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan bahwa di dalam Islam awal tahun itu dimulai dari bulan haram dan akhir tahun ditutup juga dengan bulan haram. Ya, dimulai dengan Muharram dan diakhiri dengan Dzulhijjah. Jadi diawali dengan di bulan haram dan diakhiri dengan bulan haram. Ya, haram di situ maksudnya bulan yang mulia. Ya. Kalau yang awal yaitu Muharram, yang akhir Dzulhijjah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika membahas penanggalan Islam, karena dulu untuk menentukan sesuatu itu diingat-ingat dengan kejadian yang besar di waktu itu. Kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW, tahun berapa gitu. Ya, kalau kita tidak pakai yang Masehi 571-nya, biasanya tahun gajah. Kenapa beliau lahirnya disebut dengan tahun gajah?
Karena pada waktu itu sedang terjadi Abrohah bersama pasukan bergajah, yang salah satu gajahnya namanya siapa? Gajahnya Abrohah itu namanya juga apa? Mahmud. Karena memang gajahnya Abrohah itu terpuji banget. Gimana nggak terpuji? Ketika mau diajak nyerang Ka'bah, dia duduk. Gitu. Terus ada sarung cap gajah. Ya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ya maksudnya duduknya itu jerum gitu loh ya. Gitu. Jadi dia nggak mau gitu. Tapi kalau dia bertolak dari Ka'bah, yang artinya tidak jadi menyerang Ka'bah, dia bangkit, dia jalan. Tapi kalau mau dihadapkan lagi, dia duduk, dia nggak mau. Terpuji banget itu gajah. Maka diingat-ingat tahun itu namanya tahun gajah, Mahmud. Nggak tahu ada film IS X apa gitu. Pernah nonton film kartun nggak? I apa X gitu? I apa bacanya? IS I H H ya. Itu ada film, intinya film di situ ini animasi ya. Di situ ada gunung es yang sedang mencair gitu. Sehingga rombongan binatang, semua binatang itu mencari tempat yang aman untuk mencari perlindungan. Ya, di situ kayak ada penggabungan begitu, seolah-olah kayak filmnya Nabi Nuh yang semuanya harus naik apa? Kapal. Ya, semuanya berpasang-pasangan begitu. Ya, karena bakal terjadi banjir air bah yang begitu dahsyat. Semuanya mencari satu titik, yaitu kapal, di mana nanti pas kapal itu nanti banjir, es mencair, maka di kapal itu selamat semuanya gitu. Nah, di situ ada binatang seperti gajah gede-gede, namanya apa? Mamut, ya enggak? Kalau tadi namanya apa bahasa Arabnya? Mahmud. Kalau yang di film IH tadi apa? Mamut. Mirip nggak? Mirip. Oh, Ustadz mau ngomong gitu aja mubeng-mubeng gitu. Iya, untuk mengembalikan itu. Nah, sehingga ditetapkan oleh beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau menentukan dimulainya kapan, itu terjadi beberapa usulan. Kemudian beliau katakan bahwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah inilah yang yufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah itulah yang kemudian menetapkan, yang menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang beriman dengan yang kafir. Itu di hijrah itu. Nah, sehingga kita nanti bahas Muharram ini tentu juga tidak hanya membahas keutamaan-keutamaannya aja, tapi kita juga harus mengambil spiritnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nih, yang kita bakal hijrah, kita bakal berubah, kita bakal menjadi lebih baik lagi ya daripada di tahun-tahun sebelumnya. Ya kadang-kadang ngaji dulu ngene-ngene terus nggak ada perubahannya gitu ya. Bahkan sampai kadang-kadang disebutkan bahwa kalau ngaji itu seolah-olah keluar dari telinga kanan, masuk dari telinga kanan, keluar dari kanan, balik lagi berarti. Kalau Bapak punya istilah baru lagi itu, ya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kanan, orang sampai masuk. Fi udunaihi waqara gitu ya. Ya Allah, di dalam telinganya ada sumbatan gitu. Sehingga ngaji kini nggak sampai masuk, balik lagi. Ya kalau yang udah masuk keluar kiri lumayan, lewat gendang telinga ya kan? Gitu. Agak lumayan itu. Jadi kalau yang kuandan yuk mlebu kuping tengen metu
Kiwo wijek mending kata bapak itu. Kalau pakai teorinya bapak ini lebih mending karena sempat masuk walaupun keluar. Kalau yang dari kanan keluar kanan belas gak masuk jamaah. Gitu. Ya mental gitu. Ini dulu memang disampaikan begitu, menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa banyak lama sering orang itu belajar, orang itu ngaji, tapi nggak muncul perubahan dalam dirinya. Gitu. Jadi nggak muncul, sehingga seolah-olah nasihat itu nggak ngerubah dirinya, nggak bermanfaat gitu. Nah, jamaah yang berbahagia, ya kemarin tak sampaikan bedanya dengan gibah. Kalau gibah itu dari kanan masuk, dari kiri masuk, nanti metunya dari mulut. Kalau gibah gitu, dari kanan masuk, ya toh, dari kiri masuk, metunya dari mana? Mulut. Apa maksudnya? Nah, wong ki nek wis biasa ngrungokke gibah, akhirnya menjadi penyalur gibah. Gitu. Kalau dia sibuknya di majelis gibah, gitu, ya dia nanti akan menjadi multi level gibah, yang pada akhirnya akan mendapatkan gibah jariah atau jariah gibah, iya kan? Makanya hati-hati. Kemarin sore gitu, saya lagi ngajak diskusi santri gitu. Kemudian ada satu santri bilang, Ustadz mau tanya gitu, emang kalau saya ngajar yang kelas 11-12 lebih banyak diskusi daripada materi. Materi paling sekitar 10 menit, habis itu diskusi, ngobrol gitu. Ustadz kalau kita dengar ada orang jelek-jelekin orang, kalau kita tetap di situ bagaimana ya gitu. Ya Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika at'aful iman, wa laysa wara'a min dzalika minal iman. Kalau kita ngerti di suatu tempat di situ ada kemungkaran, kita ada, ubah dengan lisan kita, dengan tangan kita. Ya, kemudian kalau nggak bisa dengan tangan, ya kita lisan. Kalau dengan lisan kita juga nggak bisa, pakai apa? Hati. Apa wujud hati kita nggak suka dari situ? Ya pergi, gitu loh. Pergi dari tempat itu. Nggak kok Ustaz, saya nggak pergi, cuma denger aja Ustaz. Ya itu tadi itu nanti kanan kiri keluar dari mulut gitu. Itu nanti dia akan mencari penyaluran. Pokoknya kalau nggak disalurkan akan menjadi beban mental. Itu iya. Ya, dia nyari penyaluran itu nanti gitu. Kalau nggak dapat penyaluran yang lain-lain, akhirnya ya suaminya jadi korban. Gitu. Iya paham saya. Ya, nanti suaminya pas mau tidur tuh mas, mohon izin mas, saya mau menyampaikan sesuatu. Gitu. Ya coba kalau setiap hari begitu, alangkah kedoliman seorang istri kepada suaminya sehingga cepat tua suaminya. Gitu. Oke, nanti endingnya kita di hijrah itu, endingnya kita berubah, endingnya kita mencari barokah dalam hayah ini. Naam. Fadailu Syahril Muharram, ya. Kalau kita lihat banyak banget memang fadail, keutamaan. Fadail jamak dari fadilah. Fadailu Syahril Muharram, ya, keutamaan dari bulan Muharram. Saya sebutkan 4 saja. Yang pertama, karena Syahrul Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah. Yang dikatakan di dalam kitabnya Imam Ibn Rajab, ya, bahwa di sini ada pengkhususan, ya. Jadi khas al-ashhur al-hurum. Ada 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala yang kita benar-benar diminta untuk menjaganya supaya tidak maksiat. Tadi saya sampaikan di awal muqaddimah pada surah At-Taubah pada ayat yang ke-36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya
jumlah bilangan yang ada 12 itu telah ditetapkan oleh Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi udah lama banget nama-nama 12 bulan itu. Cuman sedikit ada perbedaan. Kalau di zaman jahiliyah dulu, Muharram itu namanya As-Safar Al-Awwal. Ya, disebut As-Safar Al-Awwal. Yang kemudian ketika sudah Islam diganti dengan Muharram. Jamaah, 4 bulan, ada 12 bulan itu sudah diciptakan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 yang dikhususkan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini berurutan yang 3. Salah satu mutawaliyat, 3 ini berurutan, ya. Apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang berjeda agak jauh dikit, ya, yang nanti setelah melewati Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Jadi ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah. Dikhususkan apa sih? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang untuk melakukan kedoliman di dalamnya. Kita nggak boleh. Emang di 8 bulan yang lainnya boleh, Ustadz? Nggak boleh juga. Tetapi di 4 bulan ini lebih khusus gitu. Bahkan para ulama mengatakan orang yang melakukan kebaikan, ibadahnya dilipat gandakan. Orang yang melakukan keburukan, dosanya juga berlipat. Maka hati-hati. Ya. Kalau di bulan Syawal itu ghibah, dosanya misalkan 50. Kalau di bulan Muharram, ghibah mungkin 800. Gitu. Maka kalau pas Muharram jangan ghibah. Ghibahnya ditahan dulu ya, nanti aja nek pas Safar. Ya enggak juga kayak gitu. Ya. Jadi kalau keburukan itu mutlak, ya kita menahannya mutlak. Ya, tapi emang saya pernah membahas tentang dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya, ringan ya dalam melakukan, tapi berat dalam timbangan dosa. Ya, ringan dalam melakukan, ya, tapi apa? Besar dalam timbangannya, timbangan dosa maksudnya. Mohon maaf, kalau minum khamr itu lumayan abot nggak? Dosa nih, tindakannya berat kan? Ya berat mendadak tuku, ya toh? Dadak modal gitu loh, mau mendem itu modal gitu. Tapi kalau gibah itu pakai modal, ya modal tapi abab aja kan? Iya. Jadi lebih ringan gitu loh. Ringan secara modal, tapi berat secara timbangan dosa. Gitu. Oke. Jadi maka di sini diperintahkan wa khas al-ashhur al-hurum bidzikri wa nahyu anid dzalimi minha tasrifan laha. Dari di 4 bulan tadi itu kita diminta lebih khusus bidzikri, untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, zikir dengan segala zikir kalimat thayyibah dibolehkan untuk kita baca, untuk kita amalkan di bulan Muharram atau yang haram yang ada 4 tadi itu. Kemudian juga di sini wanahi anidz zalim, diminta untuk meninggalkan dari berbagai kedzaliman. Nabi bersabda, iyyakum wad-dzulma. Ya, mohon maaf. Iyyakum wad-dzulma. Hindari oleh kalian kedzaliman. Fa innadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kedzaliman itu bakal menjadikan kegelapan di hari kiamat. Dalam bahasa Arab,
kalau gelap itu namanya mudlim. Ya, mudlim. Itu artinya apa? Gelap. Munir, apa munir? Terang. Ya. Munir terang. Kalau perempuan muniroh. Itu. Munawaroh, bersinar. Siti Muniroh. Oh, Siti Munawaroh ya. Ya, Munawaroh. Ya, ada filmnya juga itu. Oke jamaah, jadi ini mudlim, maka jangan berbuat dolim, karena dolim itu gelap. Gelap menggelapkan hati, menggelapkan wajah, dan juga menggelapkan di hari kiamat. Lah dolim itu apa? Wat usyai, meletakkan sesuatu ala ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu apa? Zolim. Maka hati-hati. Saya itu agak sedikit menyesal apa enggak ya? Enggak menyesal sih, tapi agak gimana gitu. Pernah membahas di salah satu majelis pengajian itu gibah-gibah yang dibolehkan. Sebenarnya maksud saya ketika membahas 6 hal gibah yang dibolehkan, menunjukkan bahwa memang kondisi tertentu kita boleh menyampaikan itu. Tapi ternyata jamaah salah nangkep. Ini kan termasuk yang dibolehkan Ustadz gitu. Jadi bangga gitu loh. Iya, tapi ada waktunya, ada kondisinya. Contohnya yang dibolehkan itu kita ngerti ada orang yang suka dolim sama temennya, ya, supaya teman kita nggak jadi korban kedoliman dia, ya, itu kita sampaikan gitu loh. Mbak, kemarin dia ke rumah jenengan ngapain? Mau ini, hati-hati ya Mbak ya. Dia itu karakternya Mbak, kalau utang gak dibalik yakin. Jadi itu boleh gitu loh, nyampaikan kayak gitu. Tapi ya jangan jadi terus menukui terus ning dindi. Maksud saya, lah kata Ustadz kan boleh, iya tapi ibu maksud. Ya. Jadi emang tuh boleh yang kayak gitu. Itu cuman ya jangan terus tiap ketemu uang bahas, kata Ustadz begini boleh loh. Jadi no. Lah kayak ngono. Ini boleh ya? Boleh. Iya. Oke. Di antaranya lagi adalah ketika seorang istri melaporkan kepada hakim suaminya yang dolim pada dia. Gitu. Kamu diapain sama suamimu? Kenapa kamu lapor? Ya saya lapor aja. Apa yang kamu laporkan? Suamiku melakukan tidak baik padaku. Apa yang dilakukan? Hanya Allah yang mengetahuinya. Ini kan berat, bagaimana? Ya, kedolimannya apa gitu loh. Ya bisa nampar atau apa gitu loh, nggak ngasih nafkah. Itu yang harusnya disampaikan. Saya nggak mau menyampaikan hakim. Nah kenapa? Saya takut ini gibah. Dan terus saya mau ngapain gitu loh. Ya pokoknya saya udah lapor kalau suamiku berbuat dolim sama saya. Dolimnya apa? Hanya Allah yang mengetahui. Ini angel kayak gitu. Itu jamaah yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasrifan laha. Allah memerintahkan kita banyak berzikir. Allah melarang kita melakukan perbuatan dolim. Tasrifan. Hal ini ditujukan untuk kemuliaan terhadap bulan-bulan yang mulia tadi. Tasrifan laha, sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk pengagungan Allah. Ya Allah sendiri mengagungkan gitu, yaitu di 4 bulan tersebut. Salah satunya yaitu bulan Muharram yang kita sudah ada di dalamnya. Ini tanggal berapa Muharram? 13 ya, 13. Ini berarti harinya Kamis, masuk juga puasanya Ayyamul Bid. Biasanya ibu paling suka kalau kayak gitu tuh. Ya, Muharramnya 10 Muharramnya ketemu hari Senin. Masya Allah ya enggak? Gitu. Pokoknya bentuk ibadahnya satu, tapi pahalanya akeh-akeh kayak gitu biasanya. Itu sukanya gitu. Sama laki-laki juga. Ya. Kemisnya pas tanggal 13 ya Ayyamul Bid, jatuh di hari Kamis, juga di bulan
Muharram. Masya Allah. Ya, sahurnya botok pun puasanya tetap kuat gitu. Oke, ini kemuliaan jemaah, tasyrifan laha, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah melalui hadis Nabi SAW memberi nama khusus untuk bulan Muharram yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Ya, tidak ada nama-nama bulan yang diberi nama oleh Nabi SAW dengan nama Syahrullah, kecuali hanya di bulan Muharram. Nggak ada. Oke, kalau kita lihat misalkan di bulan Ramadan, Syahrul Quran, ya kan? Syahrul Qiyam, iya. Tapi dia tidak disebut sebagai Syahrullah, tidak disebut dengan bulannya Allah. Kalau sampai sesuatu itu dinisbatkan dengan nama Allah, mulia, selama itu adalah sesuatu yang mubah minimal. Baitun apa artinya? Rumah. Digabungkan menjadi Baitullah, artinya apa? Rumah Allah, bener. Masjid. Terus apa lagi? Itu loh maksudnya. Baitun kan rumah biasa. Ketika disebut Baitullah menjadi rumah Allah, tapi maksudnya masjid. Rumah Allah menjadi masjid. Ka'bah, ya kan? Baitullah. Masya Allah gitu. Ya, jadi kalau itu mubah aja digabungkan dengan Allah, itu menjadi baik banget. Saif, apa artinya saif? Pedang. Saifullah? Anak ini benar. Gitu. Saya saat akan jawab kok apa ya gitu. Kalau rumah Allah masjid, pedang Allah apa ya gitu. Saif apa saif? Saif apa? Pedang. Allah digabung menjadi Khalid bin Walid. Ya kan? Saifullah julukan untuk siapa? Khalid bin Walid. Asad apa Asad? Kering. Wila. Ya bener, Asad kering, kerontang. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ini lagi ngomong bahasa Arab, Bu. Asad kering. Ya, Asadun, ya wes di rada Arab Asadun gitu. Singa. Allah. Asadullah siapa? Pamannya Nabi, ya kan? Singa Allah siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Jadi kalau udah digabungkan asma Allah itu menjadi mulia. Kecuali yang jelek. Contohnya aduwun, artinya musuh. Aduwullah berarti apa? Musuh Allah. Kapan kita biasa dengar musuh Allah? Di antaranya pas kita lagi ngeruqyah orang, kita bilang, ukhruj ya aduwallah, keluar kamu wahai musuh Allah. Setan, jin yang bersekutu dengan siapa? Dukun yang menjalin kerjasama ada di tubuh orang, berarti dia mendolimi. Maka disebut ya aduwallah, ukhruj ya musuh Allah, keluar kamu. Gitu. Nah, ini bulan Syahrun, ketemu Allah, Syahrullah. Syahrullah berarti apa? Bulan Muharram. Mulia banget bulan Muharram ini. Sampai Allah sendiri menamakan ya melalui lisan nabinya, yaitu Muharram dengan Syahrullah. Bahkan dalam hadis yang lain disebut Syahrullahil Asam. Bulannya Allah yang asam itu tuli. Maksudnya sepi. Yang sepi apa? Di bulan itu. Jadi ketika, kalau saya sih orangnya agak gimana ya, mungkin agak aneh juga ya. Jadi ketika banyak orang-orang tidak melakukan berbagai kegiatan, ya mungkin saja kalau dia memang memahami bahwa ini bulannya Allah yang sepi gitu. Tetapi sepinya ini dalam rangka mengagungkan bulannya Allah
dia memang sepi dari mantu, oke. Sepi dari sunat, oke. Sepi dari berbagai hajatan, oke. Kenapa dia lagi sepi? Digunakan untuk puasa, digunakan untuk zikrullah, digunakan untuk sodakoh diam-diam, digunakan untuk sodakoh terang-terangan. Dia memang menyepikan diri dari berbagai urusan-urusan yang lain. Karena memang Syahrullahil Asam, ini bulannya Allah yang sepi gitu loh. Tapi bukan dengan pemahaman yang keliru. Kenapa kamu gak mantu? Bulan medeni, gak boleh barengin Nyiloro Kidul. Lah ini loh jamaah. Jadi satu hal, kita gak boleh langsung menghukumi. Hele, wedi mantu tau kowe syirik. Belum tentu juga. Kenapa dia gak mantu di bulan ini? Bisa saja memang orang untuk mantu. Jangan langsung dibilang syirak. Tega banget kita bilang orang lain syirik gitu. Lah kan ben wis entuk dino, ngopo dadak diundur? Wedi to nek Muharram. Ya bisa saja karena berapa hal. Sik Muharram aku meh fokus ibadah. Muharram aku ingin memperbaiki diri. Enggak masalah kalau alasannya itu. Ya kayak tadi itu, kalau dia alasannya yang macam-macam, ini enggak boleh barengin Roro Kidul. Nanti khawatirnya apa? Banyak rencananya mau nyumbang ke Roro Kidul, keliru nyumbang gonamu. Lah Nyi Roro Kidul nesu. Nah ini loh jamaah yang perlu diluruskan. Anakmu rasido khitan lah. Ora lah ngopo? Medeni. Nek sunat Muharram ku utuh meneh. Itu yang pemahaman yang nggak benar, yang kayak begitu. Tapi kalau dia memang nggak mantu, dia nggak mau hajatan, dia nggak mau itu, karena memang dia menyepikan diri, dia ingin ibadah pada Allah, dia ingin banyak zikirnya, dia sepi dunianya, rame ibadahnya, kita nggak bisa nyalain dong. Itu jam yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jadi syahrullah, ya, bahwa bulan Muharram adalah bulannya Allah. Maka dengan itu mulia sekali bulan ini. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di antara kemuliaannya lagi bahwa di bulan Muharram itu ada satu hari yang begitu disenangi, dibanggakan orang-orang Yahudi, ya. Dan satu hari itu juga sangat dibanggakan dan disenangi oleh umat Rasulullah SAW, yaitu Asyura, puasa Asyura yang alhamdulillah kita telah melaksanakannya di tanggal 10, ya, Senin kemarin, ya, alhamdulillah. Dan kepedulian umat sudah semakin bagus, ya, untuk melaksanakan puasa di tanggal 10. Ada yang diawali dengan tanggal 9 yang disebut dengan Tasu'a. Ada juga yang dia dengan 10-11, ya, yang diniatkan untuk menyelisihi orang Yahudi, yaitu 10 dan 11. Jadi ada yang 9-10, ada yang 10 saja, ada yang 10-11. Di dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq ada yang 9, 10 dan 11. Itu dalam kitabnya Sayyid Sabiq fikih sunnah. Seingat saya begitu. Ya, ada yang 9-10, ya, kemudian 10 saja, 10-11. Tapi ada juga yang ya 9-11, wallahu taala alam bisawab. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Banyak yang 2, yang 1 pun juga banyak banget gitu. Karena yang pas tanggal 9-nya pas Ahad. Jadi barengan pikniknya akeh. Gitu, yang Ahadnya itu lumayan gitu ya. Maka ada yang milih 2 harinya bukan Ahad Senin Selasa. Ujiannya nggak terlalu seberat di Ahad gitu. Ahad itu masya Allah gitu. Yaumul arisan gitu. Wa yaumul jagong ya yang sebagian, wa yaumul jalan-jalan ini ya, ini hari Ahadnya gitu. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Kemudian yang keempat, di dalam kitab yang saya baca, kenapa Muharram itu menjadi mulia? Yang di dalamnya ada Asyuranya,
Di situ disebut dengan Syahrun Nasr, ya, bulan yang di dalamnya penuh pertolongan, penuh keselamatan. Jadi justru di bulan Muharram itu Allah berikan banyak keselamatan, gitu, ya. Di antaranya yang menjadi sebab puasanya orang Yahudi di tanggal itu, selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagian ulama juga mengatakan disitulah Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat ampuh dari Robnya. Ketika Allah katakan, wahai Adam dan istrimu, ketika kamu sudah kuhukum di dunia, ya, ini kamu saya hukum sekian waktu lamanya. Kalau nanti sudah kamu dapatkan kalimat dariku, maka terimalah kalimat itu. Apa kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi kalau sudah datang kalimat dariku, maka segera ucapkan kalimat itu. Ya. Segera ucapkan kalimat itu. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami. Kalau kemudian engkau tidak memberikan maaf ampunan kepada kami, maka kami bakal menjadi orang-orang yang merugi. Nah, kemudian kalimat ini apakah hanya khusus untuk Nabi Adam dan istrinya saja? Ya, dari kitab yang saya baca, enggak. Termasuk kita pun sangat dianjurkan untuk berzikir, memohon ampunan kepada Allah dengan kalimat ini. Karena pada dasarnya kita juga melakukan kedoliman yang sama yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya. Bahkan kesalahan kita jauh lebih besar daripada apa yang dilarang oleh Allah kepada siapa? Nabi Adam dan istrinya. Kalau beliau itu kan, ya Allah, coba kesalahannya kan, ya menek bahasanya kita mungkin sitik banget kan. Misalkan pohon gitu, Allah katakan wa qulna, Allah katakan ba'id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Bukan itu. Allah katakan begini. Ini nih, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kami katakan gitu oleh Allah, kalian berdua wahai Adam dan istrimu, jangan deketin pohon ini. Ya, kalau kalian mendeketin bakal menjadi orang-orang yang rugi, dolim. Cuman dilarang deketi pohon. Itu. Cuman memang ada kaidah, jangan lihat kecilnya kedoliman, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kamu itu sedang berbuat dolim kepada siapa? Allah kan? Gitu loh. Kamu lagi berbuat dolim sama Allah, sekalipun Allah tidak bisa didolimi oleh hambanya. Dan kedoliman itu kembali kepada orang melakukan kedoliman. Dan Nabi Adam tuh cuman gak boleh deketin pohon, wes. Lah kita coba, kedoliman kita banyak banget gak? Di situ Nabi Adam nyuri nggak? Enggak. Di situ Nabi Adam rebutan warisan nggak? Enggak. Emang semuanya warisan untuk Nabi Adam masalahnya. Di situ Nabi Adam gibah nggak? Enggak. Coba kita. Yuh, banyak banget. Berarti kita lebih pantas lagi untuk mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada santri saya tanya, ya masih kemarin sore, Ustaz tanya, Ustaz, serius? Ya tanya serius. Kalau misalkan Ustaz, dulu Nabi Adam itu enggak makan buah khuldi gitu. Berarti kan kita di surga saat ya, nggak repot-repot mondok kayak gini tadi ya gitu. Terus ada pertanyaan satu lagi, unik santrinya, saat Nabi Adam itu ada apa punya puser ya gitu. Ngapain tanya kayak begitu sih bilang? Nah dia kan nggak lahir dari siapa? Ibu. Lah dulu kan puser ini kan fungsinya untuk nyambung apa plasenta ya, yang nanti dapat makanan dari. Aku juga
nggak pernah bahas kayak gitu jamaah. Ambuh Caca punya udel apa enggak ya? Iya nek, ya namanya manusia utuh itu ya nek laki-laki ya ada ini kan manusia. Lah tapi kan dia nggak dikandung oleh ibunya Ustaz. Jadi kan fungsinya udel itu untuk apa Ustaz? Oh juga ya, tapi ya nggak tahu. Ya, aneh-aneh sik nek kamu tanya ngene iki, emang efeknya apa sih? Ya pengen tahu aja Ustaz. Nabi Adam itu punya udel apa enggak gitu loh. Oh alah. Oke jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang itu saya bilang saya nggak tahu, tapi ya wajarnya namanya manusia utuh itu ya semuanya lengkap kayak manusia kita kayak gini gitu. Ya toh itu secara fungsi kita nggak tahu. Ya wallahu ta'ala shawab gitu. Tapi pertanyaan pertama tentang kalau Nabi Adam itu misalkan nggak makan buah kuldi, berarti kita kan di surga tadi ya nggak mondok-mondok kayak gini gitu. Saya teringat gitu, kalau nggak salah pernah ada diskusi Nabi Adam dengan Nabi Musa. Kalau saya keliru tolong diingatkan. Lah Nabi Musa juga hampir sama obrolannya dengan Nabi Adam, bapak gitu. Ya karena Nabi Adam kan bapaknya semua kan gitu. Para nabi kan juga kan. Bapak. Oh, ibaratnya gini deh kalau bahasa kita, gara-gara bapak sih dulu mau makan buah itu gitu, deketi pohon itu. Coba kalau bapak dulu nggak, kalau dulu Nabi Adam nggak kayak gitu kan kita nggak repot-repot harus di dunia, harus sulit, harus ini dan itu. Apa jawabnya Nabi Adam? Itu udah terjadi kayak gitu itu. Ya, jadi itu udah takdir, itu udah kejadian. Kalau dulu saya tidak melakukan itu, ya mungkin kamu nggak jadi nabi. Gitu. Paham nggak? Ya kita nggak bisa untuk ngeritik Nabi Adam. Jangan nanti sampai di akhirat kita ini gara-gara Nabi Adam sih gitu. Nah kalau itu nggak ada, bisa saja kita ini nggak diciptakan loh jemaah, nggak tahu juga kan gitu loh. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu udah ketetapan Allah Taala. Jadi kita nggak perlu untuk ngoreksi sesuatu, udah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi Yaumun Nasr, ayamu syahrun nasr. Bulan haram itu, bulan Muharram itu bulan di mana di situ banyak pertolongan-pertolongan. Sama juga Nabi Yunus alaihissalam dikatakan juga dalam kitab yang sama, beliau itu juga mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu ketika dia berada dalam kegelapan perut ikan paus gitu, beliau juga mengatakan begitu, la ilaha illa anta, enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau wahai Allah, maha suci engkau wahai Allah, inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini bisa nggak kita baca sebagai hamba Allah? Bisa juga ya. Dalam kitab yang sama juga kalimat ini dibaca oleh siapapun. Kita juga pantas banget untuk dzikir dengan kalimat ini, la ilaha illa anta gitu. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, karena kita juga berada dalam kegelapan. Ya kan? Kegelapan hutang. Ya kan? Kegelapan apa lagi itu? Kegelapan emosi, kegelapan marah gitu ya. Jadi kita ini berada dalam kegelapan itu. Ya. Ya, gelapnya bersifat lain, bukan bersifat tempat. Tapi kita ini kadang-kadang dirudung kegelapan itu. Minal gham itu, wal hazan, ya, kemudian wan nasab gitu, wal wasab. Itu meliputi kita semuanya. Ya, dan itu disebabkan oleh keburukan-keburukan kita. Ya. Maka ketika Allah katakan bahwa bulan Muharram tadi kita nggak boleh berbuat dolim, karena kedolim itu memang kegelapan. Semakin kita melakukan kedoliman, maka semakin gelaplah diri kita. Maka supaya terang, supaya kita dimuntahkan ya dari kegelapan tadi, ucapkan dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dimuntahkan kita nanti dari tempat-tempat gelap itu, dan kita akan dikeluarkan, kita akan berada di tempat yang terang gitu, untuk mengeluarkan diri kita dari hal-hal yang gelap dengan dzikir tadi. Kita akan diloncatkan nanti, dan kita akan keluar dan mendapatkan hal-hal yang baik insyaallah. Nah, jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tarik dari banyak hal tadi, terus apa yang harus kita lakukan begitu?
Ya munculnya mengerucutnya dua hal. Ya, dari kemuliaan Muharram, dari berbagai kebaikan-kebaikan di dalamnya, dua hal yang kita lakukan di bulan Muharram ini. Apa itu? Menambah ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan atau kedoliman. Intinya di situ. Ya. Muaranya dari penjelasan-penjelasan tadi itu kedua hal. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Kemudian juga di sini dijelaskan wal khasyu al asyru al hurum bidzikri. Ya. Maka yang pertama adalah hilangkan berbagai kedoliman. Nah, kalau kita pengen hidup kita ini lebih fokus kepada kebaikan dan kita bisa meninggalkan kedoliman, ya memang kita harus menyibukkan diri dengan kebaikan. Ya, makanya kalau ada orang pagi-pagi wis nongkrong ngobrol, apa kata orang tua kita? Kurang gawean. Iya kan? Kurang gawean. Gitu. Kok ya ini wis koyok ngono. Koyok ora duwe apa? Gawean wae. Padahal ini nyemplung omah gaweane sak. Iya. Ternyata keluar itu untuk menghindar diri dari gawean sebenarnya. Ya, sebenarnya bukan kok kurang gawean. Ya. Ini penting jamaah. Maka para ulama mengatakan kalau kamu tuh nggak menyibukkan dirimu, waktumu, organ-organ tubuhmu untuk kebaikan, ya dia akan mengajak kamu untuk berbuat keburukan. Gitu. Maka untuk meminimalisir keburukan, kita harus menyibukkan diri dengan apa? Kebaikan. Caranya begitu. Saya tuh neliti para santri. Ya, ketika masuk di pandemi itu masih tidak full di pondok itu, hanya sampai duhur. Itu habis duhur kan cukup longgar. Ya, karena cukup longgar di duhur, itu berefek di malamnya juga. Gitu. Sehingga sulit untuk tidur. Ya, enggak ndang tidur itu. Enek wae jenenge santri ki. Anak sing golek manuk, anak sing entuk ulo barang. Ya Allah iki nyantri apa? Petualang gitu, sampai tak cek di kamera, lah kok enek ulo nih gede banget. Ya ada santri pecinta ular ternyata. Lah saya tuh ngeri waktu membangunkan santri ya maaf. Ya pas membangunkan itu, ya toh datang ke kamarnya itu ularnya mantuk-mantuk nih, gitu. Ya Allah, aku nek singor apa nek wedi jamaah. Nek ular aku ngeri banget jamaah. Ya. Ngeri banget gitu. Ya Allah, ngger. Ada di sekolah kita bangun pengen ulo gitu. Jadi sibuk gitu. Ya. Nah, ketika sudah pandemi insya Allah selesai ini, ya dimasukkan sampai pada duhur masih masuk. Ya. Kemudian berefek malamnya. Karena nanti pada isya masih ada sedikit kegiatan, malamnya itu udah anak-anak cenderung capek. Habis jam 9 belajar malam, murojaah, rata-rata cepat tidur. Ya, saya itu kalau ndang ngerti santri tidur itu seneng banget. Tapi santri rong turu tuh yang mikir nek melayu piye nek tiba piye gitu. Ya, tapi nek santri wis turu tenang gitu, oh berarti wis aman gitu, baru tidur. Jangan berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah sama jenengan itu nek nggak disibukkan dengan kebaikan, jadi kan golek kanca-kanca biasa kok ya. Apa ya? Kurang gawean tenan nih gitu sampai bingung akar bi apa ya Allah saya ngurung tak bi apa ya terus golek apa buka YouTube ya ora jelas kae apa sih belas ini nggak ada. Makanya kalau mau masuk YouTube mau ini tuh yang pertama luruskan niat, nawaitunya untuk apa ya, nawaitu untuk apa. Oh nyari kajian, bismillah nyari kajian. Tentang apa, siapa, fokuskan. Catat bukunya. Oh no. Ora kok, kedawan, skip. Terlalu serius, ganti. Tapi yang ngaji-ngaji ada iklan set, oh iya iki gitu ya Allah. Di situ bae rong jam jenengan raumbah-umbah. Entek waktunya jenengan dari situ. Ini jamaah yang kami hormati. Ya, kita ini harus pelit dalam urusan ilmu. Harus pelit. Saya sampaikan ada seorang ulama itu saking pelitnya pada ilmu. Dia itu pas di kamar mandi. Ya, ini mungkin agak ekstrim ya. Di kamar mandi, dia minta tolong orang untuk membacakan kitab.
ulamanya di kamar mandi tuh, ya dia kamar mandi hajat gitu, apa yang dia lakukan? Dia minta yang di luar kamar mandi membacakan buku dengan keras. Coba kita bayangkan agak sulit, tapi terjadi itu para ulama. Titik poinnya adalah intinya beliau nggak ingin waktu itu hilang dengan apa? Sia-sia. Nah, maka Muharram ini yang saya katakan tadi, ayo kita ubah diri kita untuk semangat melakukan amal kebaikan. Di antaranya yang diagungkan dalam Muharram apa? Puasa. Ya, seutama-utama puasa setelah puasa wajib adalah puasa di bulan Muharram. Gitu. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, maksudnya puasa yang wajib adalah puasa apa? Puasa di bulan Muharram. Ini penting banget. Ya, utama banget. Gitu. Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram, yang kamu biasa menyebutnya dengan bulan Muharram. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah kemarin puasanya lancar ya. Alhamdulillah. Yang mau dilanjut silakan. Yang kedua yaitu yang diutamakan lagi di antaranya qiyamul lail. Ya, karena ada lanjutannya setelah kalimat itu, dan seutama-utama salat ba'dal faridah qiyam lail. Dan seutama-utama salat setelah salat 5 waktu yaitu apa? Salat malam. Sebagian ulama mengatakan ketika disebut sholat 5 waktu, di sini beserta sholat-sholat yang mengiringi rawatib. Artinya bahwa sholat rawatib ini sangat penting banget, begitu, sangat penting banget. Sehingga kalau dibanding sholat malam, mana lebih penting? Sebagian ulama mengatakan dengan dalil ini lebih penting sholat rawatibnya. Tetapi dalam hal yang lain, sholat malam ini sangat diunggulkan, ya, karena sholat yang utama setelah sholat yang wajib. Sampai ada surat khusus namanya surah Al-Muzammil, surat yang membahas khusus tentang perintah sholat muzammil. Nanti juga ada dalam surah Al-Isra, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Jamaah teman-teman insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada 3 hal yang membuat Allah tertawa, tapi satu yang disebutkan di antaranya, ya ini satu aja yang membuat Allah tertawa, yang membuat Allah bahagia. Ya. Siapa itu? Khususnya bapak-bapak nih. Kalau ingin membuat Allah bahagia, ya, maksudnya pengen tertawa, ya tertawanya Allah nggak bisa dibayangkan dengan tertawanya kita, itu udah selesai gitu aja. Yaitu ketika ada seorang laki-laki, dia punya istri yang cantik sekali, punya kasur yang empuk sekali, dia tinggalkan untuk qiyamul laili. Laili bukan nama istrinya. Gitu. Allah tertawa tuh. Kalau sampai ada seorang suami, dia punya istri yang cantik sekali, ya, punya kasur yang empuk sekali, kok dia tinggalkan 2 godaan istimewa itu untuk tetap sholat malam. Gitu. Gimana bapak-bapak? Siap ya? Apa yang menghalangi kita? Ini aja yang istrinya cantik, apa terus apa lagi? Kasurnya empuk aja, dia sholat malam. Lah kita kan istrinya juga biasa toh Pak, kudune luwih iso ninggalke gitu loh maksudnya. Istri kita kan ya oh, enggak membuat Allah tertawa. Istrinya enggak cantik. Ya cantiknya ya aman kan ya, maksudnya enggak terlalu ini banget lah. Ya, karena semua wanita mesti apa? Cantik gitu loh. Ya artinya kasur kita juga wis rampuk, bujun ini. Maksudku sedang kapuk ya. Ya. Jamaah yang kami hormati. Jadi ini ada kaidah para ulama dulu. Itu dia suka tidur itu tidak yang diempuk-empuk. Karena setiap yang diempuk-empuk membuatnya sulit untuk apa? Bangun. Maka kalau saya
pas waktu ronda di kampung gitu, itu tuh ada bantal yang terbuat dari pohon randu, tahu? Hah? Bukan kapuk, pohon. Nek isi randu kan kapuknya kan, ini pohonnya. Ya pohonnya itu karena ringan dia, jadi tinggal jaga. Bayangin ulama dulu tidurnya kayak gitu, kapan turun nih gitu. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam kitabnya lagi Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan begini, dua hal tadi, satu, orang yang dia tetap bangun malam yang membuat Allah tertawa sekalipun dia capek, letih dan seterusnya. Yang kedua adalah siapa? Seorang hamba yang dia ketika berperang di jalan Allah, kemudian teman-temannya pada lari, dia tetap berperang maju karena mengharapkan ridhonya Allah. Ini yang membuat sungguh Allah ridho dan Allah tertawa. Jamaah berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan dalam sebuah kalimat, bahkan hadis yang senada juga, bahwa sholat malam itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Da'bus sholihin, sholat malam adalah kebiasaan orang yang soleh. Ada seorang sahabat, dulunya Yahudi ya, Abdullah bin Salam. Itu ketika pertama kali ketemu Nabi di Madinah, ketika Nabi pertama kali ke Madinah, Abdullah bin Salam ini mendengarkan satu kalimat pertama dari beliau. Apa yang paling pertama kali disampaikan oleh beliau yang didengar oleh seorang sahabat yang mulia ini? Yang pertama yaitu ketika Nabi berkata, ya ayuhan nas at'imut ta'am, wahai manusia, berikan orang lain makanan. Yang kedua, at'imut ta'am wa afsus salam, tebarkan di antara kalian salam. Yang ketiga, wa sholil arham, sambunglah silaturahim. Silaturahim itu tentu kaitannya dengan rahim, berarti lebih kepada karib, ke saudara ya, yang ada ikatan dengan apa? Keluarga. Itu yang paling utama di situ. Yang keempat apa? Wa sholli bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam sedangkan orang-orang sedang tidur. Ini yang pertama kali beliau dengar saat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Beri makan, tebarkan salam, sambung silaturahim, tegakkan sholat malam. Apalagi yang usia-usia tertentu udah punya alarm khusus kan, gitu. Apa sih saat alarm khusus itu? Di usia 50 ke sana biasanya itu ada alarm alami yang tiba-tiba memanggil untuk ke kamar mandi. Bahasa kerennya beser, atau pengen pipis terus gitu loh ya. Itu sebenarnya kalau kita pahami, itu Allah mengingatkan kita agar apa? Salat malam. Gitu. Ulama mengatakan kapan sih salat malam itu? Ya yang paling bagus ya memang di pertengahan malam, 2/3 malam kalau bisa. Kalau ulama lain mengatakan di awal pertama kali apa? Ayam berkokok yang pertama kali. Jadi di waktu-waktu tertentu ada ayam di situ, bukan ayam sing jam 6:30. Itu ayam yang protes urung iso metu. Kalau sing 6:30 itu. Tapi ada ayam-ayam di jam 2, jam 3 itu ada. Kenapa? Karena mereka ayam merasakan bagaimana malaikat turun. Dikatakan bahwa ayam bisa merasakan, bisa melihat ketika malaikat itu turun. Sehingga dia karena pengen berbuat kebaikan, segeralah ayam ini mengajak manusia untuk sholat malam. Uzkurullah, 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 zikir pada Allah. Suara pitik bu.
Azkurullah. Gitu. Itu suara ayam lagi bangunkan kita. Ayo pada zikir kepada Allah gitu. Delok jam lagi tengah telu. Ki sapa to sing hamil? Kadang-kadang gitu. Sapa sing hamil ini gimana sih gitu loh. Itu bukan tanda hamil, itu tanda bahwa malaikat udah pada turun. Kita diminta untuk apa? Bangun malam dan menegakkan sholat. Masya Allah. Kemudian amalan apa lagi jamaah? As-shadaqah. Ya. At'imut ta'am itu kan diantara juga dari sedekah. Ya, sedekah di bulan Muharram ini masya Allah penting banget. Itu. Dan tentu pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ada kotak-kotak tadi yang lewat, ya, diisi, ya, bukan hanya kotak di sini, dimanapun masya Allah. Dan sedekah itu nggak akan mengurangi harta kita. Justru itulah harta kita yang sesungguhnya. Tapi Allah katakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika mereka sedekah, lam yusrifu wa lam yaqturu. Jangan diplesetkan. Ya, dia tidak sedekah dan etok-etok turu. Ya, bukan itu, ya. Lam yusrifu tidak boros ketika sedekah, wa lam yaqturu dan juga tidak terlalu pelit. Ya, jadi sedekah dialirkan. Ya, tidak terlalu pelit, jangan pelit dan jangan terlalu boros. Karena Allah juga ingin hamba-hamba Allah itu meninggalkan keluarganya dalam keadaan tercukupi. Ya, ada yang berpesan, ini hartaku semua tak kasihkan di jalan Allah. Kamu punya anak? Iya, sebagian untuk anakmu. Ini ya Nabi, tak kasihkan semua untuk perjuangan fisabilillah. Kamu punya karib kerabat? Ada wahai Nabi, bagikan ke mereka sebagian. Tuh, Nabi adil banget, bijak banget. Ya, kenapa? Karena ada hal yang harus kita cukupi dari keluarga kita. Maka sedekah yang terbaik adalah untuk keluarga. Terakhir jamaah, ini yang menjadi hal yang harus kita lakukan juga, yaitu at-taubatu. Ya, di bulan Muharram ini tepat banget bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, surat tadi itu ada di surah At-Taubah juga, ya, tentang inna iddatasyuhuri indallahi asyara syahra. Kenapa tepat? Karena kita berada di awal tahun jamaah. Berarti alhamdulillah memaafkan kita, insya Allah mengampuni kita. Sehingga ketika kita puasa 1 hari di bulan Muharram yang disebut dengan Yaumu Asyura, menghapuskan 1 tahun yang lalu. Berarti insya Allah kita dalam keadaan baik dan kita bertaubat. Dan kemudian kita memulai dengan lembaran-lembaran yang baru. Kita mulai, karena ini momentum yang tepat sekali, ya, di bulan Muharram ini. Jamaah yang berbahagia, disebutkan juga diantaranya menyambut orang-orang yang datang haji, itu juga kebaikan. Ya, ternyata sama di masa sekarang, di masa dulu, ya, Muharram itu banyak orang yang baru datang, orang yang baru dari haji itu di bulan Muharram, itu berdatangannya sama. Ya, kalau mungkin di Indonesia yang dulu bisa saja ya perjalanannya lama, lebih daripada di bulan Muharram. Ataupun misalkan Muharram ini, Muharram berikutnya baru datang 1 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian mari kita perbaiki diri kita, ya, kemudian kita siapkan hati kita untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan berbagai kebaikan, ya, sehingga tinggalkan keburukan-keburukan, kedoliman-kedoliman, yang merasa masih ada dolim yang disimpan, dendam yang diamankan, segera hilangkan, ya, maafkan, longgarkan hati, akan mudah untuk menerima kebenaran. Jangan banyak nyimpen di hati ini, jangan dibuat banyak nyimpen, gitu. Yang disimpan di sini ya ma fi qalbi, tidak ada yang di hatiku ghairullah, kecuali siapa? Allah, gitu. Nama-nama yang lain singkirkan, gitu. Apalagi untuk dendam-dendam, oh titenonoh kowe sok mben ning kene titenoh sebenarnya kowe sugih tak ece kowe, ya Allah. Ngapain kita ngece-ngece orang kayak gitu? Ya udah biarin aja gitu. Ya oke, saiki aku emang miskin. Ingat ya, roda dunia itu berputar. Suatu saat aku di atas, kamu di bawah. Enggak kayak gitu jamaah ya. Nah, saya rasa itu. Saya kembalikan ke pembawa acara. Barakallahu fikum. Amin.
Jemaah, kita berdoa kepada Allah di bulannya Allah ini, di bulan yang mulia ini, semoga segala kesalahan kita diperkenankannya untuk mendapatkan ampunan darinya. Segala kebaikan yang ada di depan kita dimudahkan untuk bisa melakukannya, dan Allah terima amal-amal kebaikan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajjat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik wa ta'ati rasulik. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassirna wa a'inna li ibadatik. Yassirna wa a'inna li ibadatik. Yassirna wa a'inna fi ibadatik. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Allahumma ij'alna wa ahlana wa tullabana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa tullabana min ahlil Qur'an. Nas'alukallahal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Ghaffar ighfir lana khotoyana. Ya Rahman irhamna bitilawatil Qur'an. Ya Karim akrimna bil Qur'an. Ya Arhamar Rahimin. Ya Akramal Akramin. Ya Sami'ad Du'a. Ya Mujibas Sa'ilin. Ajib du'a'ana ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ijma'na fi jannatik
كما جمعتنا في هذا المسجد مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kami tutup ada informasi yang tidak kami sampaikan, yaitu bahwasanya insyaallah Ustaz Islam akan mengisi kajian rutin setiap Kamis kedua, sementara untuk tahsin Quran tetap di bulan kedua tapi dimajukan menjadi hari Rabu. Itu saja informasi yang kami sampaikan. Mari kita tutup majlis kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis.